Shalom, berjumpa kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Hari ini kita akan merenungkan tentang bekerja untuk memuliakan Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali ke hadirat-Mu. Kami hendak merenungkan salah satu bagian di firman Tuhan tentang pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang tuntun kami, urapi kami supaya kami mengerti bagian di firman Tuhan untuk bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara pernah melihat bagaimana Yesus memberikan contoh mengenai pelayanannya dalam kehidupan kerja? Ingat bahwa hampir setengah kehidupan dewasa Yesus dihabiskan di toko pertukangan. Dia bahkan lebih dikenal sebagai seorang tukang kayu daripada sebagai anak Allah. Dan banyak orang yang kerap sekali melupakan kisah Yesus ini. Itulah mungkin yang menjadi sebab kenapa banyak orang yang masih mengalami kesulitan menyatukan Yesus sebagai tukang kayu dengan Yesus sebagai anak Allah yang melakukan mujizat di tempat kerja. Ketahuilah bahwa Yesus tidak pernah memisahkan pekerjaan yang dia lakukan dengan tangan atau kepalanya dengan pekerjaan yang dia lakukan dengan hatinya. Pekerjaannya adalah pelayanannya. Dan hal yang sama juga berlaku kepada Anda dan saya. Pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Maka inilah alasan untuk melihat kehidupan kerja sebagai bagian integral dari kehidupan iman kita. Ada dua hal penting yang bisa kita jadikan pedoman. Yang pertama, teladan terbaik kita adalah Yesus. Maka jadikanlah tempat kerja dan pekerjaan kita sebagai misi hidupnya. Inilah beberapa fakta mengenai Yesus yang bisa kita contoh. Yang pertama, Perjanjian Baru mencatat bahwa Yesus muncul di depan umum sebanyak 132 kali dan 122 kali dia ada di pasar. Kemudian Yesus memberitahu 52 perumpamaan dan yang 45 memiliki konteks di tempat kerja. Kisah Para Rasul mencatat bahwa 40 intervensi ilahi dan 39-nya ada di pasar. Yesus menghabiskan masa dewasanya sebagai tukang kayu sampai usia 30 tahun ketika dia akhirnya memulai penginjilannya. Yesus memanggil 12 murid di tempat kerja, bukan pendeta, tetapi orang yang bekerja untuk membangun gerejanya. Bekerja adalah ibadah. Kata Ibrani avodah adalah kata dasar untuk pekerjaan dan ibadah. Pekerjaan dalam berbagai bentuk disebut lebih dari 800 kali di dalam Alkitab, dan itu digunakan untuk mengekspresikan ibadah, musik, pujian. Bahkan menurut data, 54% dari pengajaran Yesus dilaporkan muncul dari masalah-masalah yang ditimbulkan oleh orang lain dalam lingkup pengalaman hidup sehari-hari. Itulah fakta-fakta yang harus kita tahu dan bisa menjadi teladan bagi kita. Kemudian teladan yang kedua adalah, seluruh hidup kita adalah respon penting terhadap panggilan Allah. Ya, Yesus adalah gembala di tempat kerja kita, di mana dia berdiri menggabungkan panggilan imamat dengan panggilan dalam pekerjaan. Yesus selalu menganggap kehidupan pekerjaannya sepenting kehidupan rohaninya, sebab keduanya ini memang harus terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen, kita harus mulai melihat relevansi antara Tuhan dan pekerjaan dalam masyarakat yang bergerak cepat seperti saat ini. Kita harus menyadari bahwa kita diciptakan untuk merespon panggilan Allah, baik itu di tempat pekerjaan atau di dunia pelayanan. Kita harus melayani dimanapun kita berada, kita harus melakukan kehendak Allah dimanapun kita berada, juga di dalam pekerjaan kita. Ingat bahwa Injil itu akan pertama dilihat orang lain melalui apa yang kita lakukan keseharian di dalam bekerja. Dan karena itu, lakukanlah pekerjaanmu seperti melakukan untuk Tuhan, karena memang sejatinya Tuhan yang mengutus kita di dalam pekerjaan. Dalam Mazmur 90 ayat 17 mengatakan, kiranya kemurahan Tuhan
Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Itulah yang harus kita ketahui, bahwa sebagai orang Kristen, tidak lagi ada alasan bagi kita untuk memisahkan dunia kerja dan pelayanan, melainkan hiduplah dalam kasih-Nya dan teruslah memancarkan kemuliaan-Nya. Dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24, mengatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Demikianlah renungan pada hari ini. Semoga kita dimampukan untuk dapat memuliakan Tuhan dengan pekerjaan yang kita lakukan selama ini. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.